Siap, gerak. Doa mulai. Kepada Bapak Guru, hormat gerak. Sigap gerak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak Bapak semuanya, apa kabar? Siap belajar matematika? Siap. Yakin? Kalau udah siap belajar matematika, matematika itu bukan mata pelajaran yang menakutkan. Siapa yang senang belajar matematika? Angkat tangan. Ya. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu. Senang sekali pagi hari ini ketemu sama kalian. Kita belajar matematika dengan saya Kamaruzzaman Pak E. Baik, kali ini saya cek dulu siapa yang tidak hadir. Ada yang tidak hadir? Ada siapa nak? Pak Rafi. Kenapa dia? Nggak tahu. Oh, bannya bocor ya. Oke, semoga Rafiq nanti bisa masuk cepat ke kelas. Kenapa dia bocor? Itu kan kecelakaan kecil di jalan. Dan bisa semoga cepat dia masuk kelas nantinya. Amin. Oke, udah bawa buku matematika? Sudah. Coba lihat, Pak lihat. Nah ya, sudah siap ya? Luar biasa ya. Oke, kalau sudah siap belajar matematika dengan saya, sekarang coba lihat di papan tulis. Oke, bagaimana perasaanmu hari ini? Bahagia luar biasa. Semuanya bahagia? Alhamdulillah. Oke, kalau sudah bahagia berarti tidak ada masalah kita belajar matematika pada hari ini ya. Oke, sekarang kita belajar tentang materi kita trigonometri. Trigonometri. Tri artinya tiga. Trigonometri tentu belajar tentang buah. Itu kita pelajarkan hari ini. Sebelum kita masuk ke sana, kita masuk ke materi itu, pernah enggak kalian ketika berjalan di Kota Padang atau berjalan di Rimba melihat tingginya gunung atau tingginya gedung berapa tinggi? Pernah mikir ke sana? Pernah mikir nggak gimana cara mencari tingginya? Ada yang pernah, ada yang belum, ada yang pernah, ada yang belum. Berarti yang pernah sudah memikirkan tinggi gedungnya berapa sih, gimana caranya. Nah, untuk mencari cara mikir tingginya gedung, kita itu ingat materi hari ini tentang trigonometri. Nah, baik, anak bapak semuanya. Nah, kalian tahu tidak? Trigonometri adalah ilmu yang bisa membantu kita mengukur tingginya gunung yang saya sebutkan tadi tanpa harus memanjat gunung, tanpa harus kita mengukur secara nyata ya. Setelah itu hari ini kita juga belajar menjadi penjelajah yang bisa mengukur apa saja tentang sudut dan garis. Oke, Bapak semuanya, Bapak mau ada pertanyaan. Siapa yang pernah naik pesawat? Ada. Siapa namanya nak? Umur berapa nih pesawatnya? Umur 9 tahun. Pernah naik pesawat yang lain belum? Iya. Belum. Nanti Pak harap tamat SMA ini harus ada naik pesawat. Amin. Ada yang kuliah di Jawa, ada kuliah di Bali, ada kuliah di lain. Amin. Oke. Nah, pernah kalian bertanya bagaimana pilot pesawat menentukan arahnya? Pernah bertanya seperti itu?
enggak? Pernah mikir gimana mendaratnya di Minangkabau BIM ya, Bandara Minangkabau, tepat pada sasarannya. Nah, itu menggunakan nanti rumus-rumus tentang trigonometri. Oke, Bapak semuanya, hari ini kita belajar, berharap sama kalian. Nih, coba lihat Bapak tulis. Ya. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kalian semua bisa menjelaskan pengertian perbandingan trigonometri. Yang kedua, bisa mengidentifikasikan fungsi trigonometri. Yang ketiga, bisa nilai trigonometri jurus istimewa. Mana aja istimewa itu nanti 30, 45, 60. Yang terakhir, menentukan nilai perbandingan trigonometri dan menyelesaikan soal perhitungan trigonometri. Itu yang kita belajarkan hari ini, ya. Paham sampai di sana? Paham. Saya punya video mau nonton enggak? Mau. Saya cari di YouTube dulu ya. Ya. Bentar. Sabar. Mana ini untuk? Apa itu? Jangan dilihat yang itu ya. Ilustrasi. Bendera ada 8 meter, tinggi yang cowok 1,6 meter dan tinggi yang cewek 1,2 meter. Siapa tinggi 1,2 meter? Gak ada ya, kalian tinggi. Nah, mereka akan mencari berapa sih tinggi tiang bendera ini. Ini ilustrasi kita. Ini tiang bendera, ini diangkat titik B, ini adalah titik C, di atas tiang bendera titik A. Berupa segitiga apa? Segitiga siku. Ini puncaknya apa? Beratur rumus apa? Beratur rumus Pitagoras. Dari situ beratur rumus Pitagoras. Nah, siapa masih ingat bentuk-bentuk karena kita berbicara tentang segitiga? Anak-anak, siapa yang masih ingat? Ayo. Segitiga siku apa lagi? Segitiga sama kaki apa lagi? Ini. Segitiga sama rangka, itu segitiga. Nah, dari segitiga siku-siku, segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, segitiga sembara, kita ambil satu segitiga membahas tentang trigonometri. Apa yang trigonometri yang kita bahas di situ? Ada kita ambil dari segitiga siku-siku. Kalau yang namanya segitiga siku-siku, kita berhubungan dengan rumus Pitagoras. Pelajaran CP, siapa masih ingat Pitagoras? Nah, apakah? Sisi miring dikemaringan sisi datar sisi miring kuadrat kemaringan sisi datar kuadrat ditambah sisi tegak kuadrat. Iya, luar biasa. Apa yang pertama? Apa rumus Pitagoras? Sisi kuadrat sama dengan sisi datar kuadrat ditambah sisi tegak kuadrat. Nah, itu dia. Mau dengar cerita nggak? Mau. Si Pitagoras ini adalah seorang ahli matematika. Nah, pada awalnya si Pitagoras tinggal di daerah Mesir.
Di belakang rumahnya ada sebuah sungai. Sungai itu awalnya kecil, sekarang membesar. Kalau sungai yang berada di Mesir, sungai apa? Sungai Nil. Nah, di Sungai Nil itu kita ini sebuah sungai. Ya, arusnya deras. Nah, ini rumah si Pitagoras tadi. Nah, pada rumah Pitagoras ini dia mau menyeberang. Dia mau apa? Nah, kalau kita menyeberang dari sini, menyeberang sungai, mau ke sini, kita melewatinya apakah lurus seperti ini aja? Tidak. Kalau kita nyebrang apa yang terjadi? Si Pitagoras hanyut tapi berjalan. Hanyut sampai di sini. Iya kan? Boleh situ. Ya. Kita lihat dia hanyut sampai ke seberang. Sampailah dia di sini. Maka si Pitagoras berpikir, asal mulanya segitiga sama siku-siku. Segitiga sama siku. Dapatlah sebuah rumus segitiga siku-siku. Ini adalah titik A, ini adalah titik B, ini adalah titik C. Ini bentuk cirinya ada siku-siku dengan sudut 90. Ciri-ciri segitiga siku-siku sudutnya 90. Nah, kalau dia 90 derajat di sini, maka kita dikatakan segitiga siku-siku. Nah, yang AB ini dinamakan sisi datar, yang ABC sisi datar, AB sisi datar. Kalau AC sisi kiri. Berlaku rumus Pitagoras. Nah, apa rumus Pitagoras tadi? Sisi kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah AB kuadrat, atau AB kuadrat ditambah BC kuadrat, sama saja. Inilah yang dasarnya si Pitagoras, dasar dapat rumusnya, hukumnya itu. Nah, dari sini si Pitagoras mempunyai, karena dia adalah dosen, dia adalah siapa, ilmuwan atau dosen, dia punya mahasiswanya, kalau ibarat muridnya, dia punya 3 orang mahasiswanya. Siapa mahasiswanya? Ada namanya sinus, ya, ada namanya kosinus, ya, ada namanya tangen. Ada namanya tangen. Sebentar. Nah, ada namanya tangen. Dari sini katanya si Pitagoras, kalian bertiga adalah murid saya yang paling cerdas. Saya berikan kamu 1 malam mencari rumus dengan menggunakan teorema saya. Saya anggap tema saya B ke C adalah kita nilaikan X. Panjang B ke C adalah X. Panjang B ke A adalah Y. Panjang A ke C adalah R. Dilambangkan R. Katanya si Pitagoras. Kalian gunakan X, Y, R ini dengan menggunakan rumus ini. Kalau dimasuk ke rumus ini apa jadinya? AC jadi apa? R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Kalian gunakan rumus. Nah, semalaman si cos ini, si sinus ini berpikir, kalau begitu besok, karena Pitagoras itu orangnya pemarah. Apa katanya si sinus? Hari ini saya baru berpikir, kata sinus. Saya berpikir, saya ambil aja lah kan. Rumus saya kode sin sama dengan sisi depan
per sisi miring. Katanya sin. Saya lambangkan kodenya ada sudut sin alfa. Itu kata sin. Nah, apa kata cos? Kamu enak aja mikir gitu. Saya mikir juga. Karena kamu ngambil sisi depan. Kalau misalkan ini adalah sudut, sisi depannya ini dengan R, yang belum terambil siapa? Sisi X lagi nak? Ya. Maka cos ngambil. Kamu curang. Berarti cos alfa sama dengan diambil sisi samping. Sisi samping atau sisi datar dibagi dengan sisi miring. Dibagi dengan sisi miring. Lalu bingung nggak kalian? Jangan bingung. Semua sisi sudah diambil. Sisi Y sudah diambil dengan R. Sisi X sudah diambil dengan R. Sehingga mereka dapat rumus sin alfa sama dengan Y per R. Kalau cos alfa X per R. Itu katanya. Lalu kata tangen apa? Saya tangen alfa atau tan alfa sama dengan, saya mikir kalau sisi ini sudah diambil semuanya. Dia gabung aja yang dua ini. Ini ada depan, ini ada samping. Berarti dia ambil sisi depan per sisi samping. Nah, dia ATM kan. ATM tahu? Ambil, tiru, modifikasi. Nah, dia nyontek, tetapi dia pintar, contekan pintar. Kalau kamu nyontek boleh nyontek seperti tangan. Contek, lihat, dimodifikasi. Ya, bukan mencatat habis-habisan. Ngerti itu? Nah, sehingga tangen alfa sama dengan Y per X. Itu dia tangen alfa Y per X. Ya. Ini datangnya rumus-rumus tersebut tentang temunya rumus sin alfa, cos alfa, dan tangen alfa. Lalu laporkan dia sama Pitagoras. Pak, ini punya saya. Sin alfa sama dengan sisi depan dibagi dengan sisi miring. Itu hak saya, kata sin. Tidak boleh yang lain. Melapor pula cos. Saya adalah sisi dekat atau sisi samping dibagi dengan sisi miring. Nah, apa kata tangan? Sisi depan dibagi dengan sisi samping, ya, atau sisi dekat, sisi samping atau sisi dekat. Nah, okay. Itu kata dapatlah mereka masing-masing rumus. Sehingga apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah si Pitagoras tidak puas. Dari yang kamu dapat masing-masing satu rumus, kembangkan lagi. Dia suruh kembang. Ya, gimana pengembangannya? Dia rubah. Apa perubahannya? Dia rubah buat masing-masing pengembangannya. Sisi memikir, yang pintar di sini sin, cos, tangen, di antara tiga siapa yang paling pintar? Tangen pintar karena bisa mengadu dari contoh-contoh tadi. Yang paling pintar mengenal gagasan pertama siapa? Sinus selalu gagasan pertama. Kalau cos, lihat pedoman sinus. Kalau tangen menggabungkan keduanya. Itu sifat mereka. Nah, sinus dia berkata, saya buat nama saya adalah sekan alfa. Saya balik aja ke arah sisi depan per sisi miring, dia balik. Tidur dulu ya. Balikkan. Apa dia balikkan? Ke arah sisi depan per sisi miring, kalau balikannya apa? Sisi miring dan sisi depan, atau rumus sekannya apa? R per Y. Ini katanya sin. Nah, kira-kira Bos ngikuti cara itu dah? Pasti dia ikuti. Apa kata Bos rumusnya? Sisi. Dia buat nama. Kalau dia namanya sekan, dia tulis pula namanya kosekan alfa. Dia namanya dia ikut juga. Tambah aja ko
Sekan apa? Dia balik aja. Apa jadinya? Miring bar sisi samping. Atau rumusnya kosekan alfa sama R X. Nah, ini dia. Nah, rumusnya. Kira-kira tangannya seperti apa? Ikuti juga, nak. Kalau bisa balik dia balik juga. Tapi dia bingung namanya apa sih. Tetapi dia tulis, biar nama saya ada, dia tulis namanya kotangen alfa. Yang ikut juga yang ini, kotangen alfa. Dia balik sisi sisi depan. Berarti rumus kotangannya apa? X per Y. Inilah yang rumus yang dipakai sehingga orang bisa menggunakan pesawat, orang bisa menggunakan HP yang kamu pegang, ya, orang bisa menggunakan radio dan TV gelombang-gelombang menggunakan rumus mereka jasa sinus, cositus dan tangen tersebut. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup jelas? Ya, kalau cukup jelas, silakan kalian duduk per kelompoknya masing-masing. Silakan, atur. Kalau sudah duduk berkelompok, ini bisa ke depan lagi nak. Di sini yang digabungkan. Nampak sudah nampak videonya. Dah, Pak. Sudah ke depan lagi. Yang sini nampak. Yang sudah ini nampak. Jangan diketuk dulu.
Kalau sudah, kita bebek dulu. Kalau sudah ini, langsung buka di HP masing-masing dan lihat, masukkan nama kamu, dan buat nama kelompok ya. Kelompok ini namanya nama-nama matematika. Apa namanya? Terserah. Kuadrat. Kelompok kuadrat. Ini kelompok berapa? Pangkat. Ini kelompok apa? Pertidaksamaan. Kelompok apa? Pitagoras. Ini apa? Apa? Sisi. Aritmatika. Silakan sambil mencatat, masukkan di linknya masing-masing. Kita linknya, saya HP-nya. Ya, HP-nya. Masing-masing. Karena nilainya nanti kan di dalam HP-nya. Ya, nanti malah aja nanti. Yang menguasai. Nah, nanti buat namanya, buat ini atau ada latihan situ, bacakan materi tadi. Sudah itu setelah baca materi, lalu kerjakan kerja kelompoknya. Lalu ya, setelah itu baru kita lakukan kuis, lalu kita latihan terakhir kita refleksi. Silakan, saya pandu. Ya, udah ngerti nanti cuci tangan. Kita ke depan udah siap. Yang di depan udah siap. Udah ya? Udah dihapuskan. Hah? Nama kamu? Saya. Jadi saya di rumah. Nama kamu. Nama. Ini udah saya hapus. Hapus ya? Ya, nanti dulu. Kamu lihat di kamera, tinggal sama. Nih, silakan. Ini belajar. Oke. Putih dapat pak. Hah? Silau. Sila. Dapat tu pak. Boleh ribut ya, boleh suara diskusinya. Apa? Salah. Hai.
Tapi kau cepat hari sendiri. Awak juga cepat. Bukan. Siapa dia?
Masih.
setiap kelompok ini kita aja di apa simpan dalam tas kita ya. Kita bisa nih atau ketik ini sama misalnya ini berapa kira-kira berapa mau terus dan berapa iya jelaskan sama kawan yang lainnya kalau udah paham, berbagi gitu. Kalau dia tidak mau ya kalau disimpan tidak mau di screenshot aja ke grupnya itu jawabannya. Ada masalahnya dengan apa? Dengan aplikasi? Tidak ya? Nah, yuk semangat. Kalau udah siap kita presentasi ke depan. Ada bisa presentasi ke depan? Ya. Udah siap? Oke. Oke. Kalau udah siap semuanya aplikasi semua. Oke. Semuanya adik Bapak. Kita sedikit mengenang kita dengar baik-baik. Sebelum kita tampil ke depan kelompoknya masing-masing, sebelum saya perintahkan, mari sama-sama kita tarik nafas dalam-dalam. Lepas pelan-pelan dari mulut. Tarik nafas dari hidung lagi. Lepas hidung. Oke. Sudah lega semuanya? Sudah. Lega semuanya? Sudah. Satu kali tepuk matematik. Masih ingat tepuk matematika? Masih. Satu kali tepuk matematika. Kita tadi membahas tentang trigonometri. Apa yang kita kenal pertama kali nama-namanya? Yang pertama kita kenal siapa tadi? Trino, Pitagoras. Yang kedua? Sinus. Kosinus. Ya itu yang kita kenal nama-nama orang. Dan itu yang kita kembangkan, kita bahaskan hari ini. Sekarang untuk kita semuanya dulu. Kita minta kelompok yang tampil yang pertama kali dari kelompok 5 ya, kelompok 5. Silakan kelompok 5. Saya masuk
Nanti silakan kita tanya jawab. Silakan direktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang akan dikerjakan oleh Nadifa, Yasa, dan Umi. Dan silakan. Dia membahas tentang tingginya pohon sudah dikira-kiranya soal dibuatnya sendiri. Ya, kita lihat penerapannya. Itu pohon sudah dibuatkan dalam bentuk segitiga, siku-siku dengan titik A, titik B dan titik C. Dengan ketinggian AC-nya 3 dan AB-nya adalah 5. Kita lihat terus dulu nanti dijelaskan. Oke, saya jelaskan. Baca. Jadi untuk mencari sisi ini yaitu menggunakan R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah R kuadrat. X-nya yaitu 5, berarti 5 kuadrat ditambah 3 kuadrat. 5 kuadrat yaitu 25 ditambah 9. Dan berarti 25 ditambah 9 sama dengan 34, berarti akar 34. Ya. Untuk mencari sin alfa yaitu menggunakan rumus sisi depan per sisi miring sama dengan 3 per akar 34 dikali, karena 34 tidak boleh berada di bawah, berarti akar 34 per akar 34. Jadi hasilnya 3 akar 34 per 34. Iya, tepuk tangan dulu. Ya, lanjut. Masih lagi. Merahnya masih.
Iya. Jadi tan alfa sama dengan sisi depan 3 per sisi samping 5. Jadi hasilnya 3/5. Iya, betul ya. Sekian presentasi dari kami. Rasanya akan mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kira-kira ada pertanyaan? Sudah paham maksudnya? Ya, ini berlaku rumus Pitagoras. Pitagoras sisi tegak yaitu adalah tiga, sisi datar adalah 5. Yang belum dapat adalah sisi miringnya dapat, sisi miringnya akar 34. Lalu gunakan perbandingan trigonometri yang 3. Yang pertama sin alfa, cos alfa, tangen alfa. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Oke. Selanjutnya kita minta kelompok berapa? 4. Kelompok 4 untuk tampil ke depan. Yang bikin apa sobat? Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil karya kami.
kasihan biar nampak didengar oleh kamera. Ya, dekat. Jelas dulu. Dia kesini ya ke kamera. Tinggal baca aja lagi. Jadi kita akan mencari Y. Rumusnya F kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. R 5 per 5 kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah Y kuadrat. 25 sama dengan 9 Y kuadrat. 25 dikurang 9 sama dengan Y kuadrat. 16 sama dengan Y kuadrat. Y sama dengan angka 16, Y sama dengan 4. Sin alfa sama dengan sisi depan per sisi miring sama dengan 4 per 5. Iya, betul ya. Cos alfa sama dengan sisi samping sama dengan 3 per sisi miring sama dengan 5. Jadi hasilnya 3 per 5. Iya, betul. Tan alfa sama dengan sisi depan sama dengan 4 per sisi samping sama dengan 3. Hasilnya 4 per 3. Iya, betul. Kok betul ya? Silakan. Sisi miring per sisi depan. Hasilnya 5 per 4. Iya, itu adalah sekan sekan alfa. Ada lagi? Silakan. Berapa buah rumus yang perbandingan trigonometri? Ada A?
1/3, betul ya? Oke, terakhir kurtanin lagi. Mencari keuntungan target alfa yaitu dengan cara sisi samping per sisi depan dan hasilnya 3/4. Iya, luar biasa. Silakan ditutup benar-benar. Sekian presentasi dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Oke, mana? Oke, luar biasa untuk kelompok 4 menjelaskan 6 perbandingan trigonometri. Yang pertama tadi apa? Sin alfa. Dua. Tiga. 4. Sekan alfa. 5. Kosekan alfa. 6. Kotangen alfa. Sekarang kita minta kelompok ini lagi. Ya, kelompok 1. Silakan. Coba hapus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dirinya kami di sini karena tidak ada kursi. Tidak. Dirinya kami di sini kami akan mempresentasikan kerja kelompok kami, yaitu kelompok 1. Nah, yang akan dipresentasikan oleh Ketua.
ya. Tepuk tangan dulu. Kalau yang terakhir itu yang diketahui adalah sisi miring dengan sudut. Besarnya sudut dapat kita kerjakan untuk mencari tegaknya. Misalkan sebuah tiang bendera, kamu tahu miringnya gunungnya, tahu panjangnya. Misalnya mencari tingginya gunung, berapa tingginya gunung Merapi, sisi miringnya, kilometernya udah tahu, dan sudutnya kita udah tahu, maka bisa kita cari tingginya gunung tersebut. Terima kasih ya, tentukan. Baik, ini hasil kerja kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri hapus dulu semuanya. Oke, kalau sudah kita hidup lagi di fokusnya. Tolong lagi Alif. Nah, sambil Alif menghidupkan fokus, kita refleksi sebentar tentang kelompok pembelajaran kita sebentar ya. Nah, bagaimana apa kesulitan kita belajar kelompok tadi? Ada kesulitan? Bisa kerjasama? Bisa saling membantu? Luar biasa. Kalau dari tepuk tangan dulu. Dan sebagai hasil kerja kalian luar biasa dari aplikasi yang saya berikan multimedia service tadi sudah dapat kalian ini lakukan. Sekarang kita lanjut tentang melaksanakan penilaian kita lagi ya. Lihat di sana ada kuis di HP-nya. Ada kuis. Kerjakan kuis itu dan lihat hasilnya. Ada kuis? Nah, sekarang kerja buat namanya. Ini di bagian ini ada kuis ya. Ini kuisnya. Nanti ada skor. Ini kuisnya. Saya kerjakan klik A, B, C. Ada skornya. Kalau skornya masih rendah, bisa diulang lagi. Kejarkan dengan skor yang tertinggi. Oke, sudah? Berapa skornya? Screenshot, kirim ke grup. Kirim ke grup ya. Berapa nilainya? Berapa nilainya? 5, betul, dari 5 berarti 100. Ya. Poinnya 21 soal. Siapa udah siap? Nah, siapa betulnya 5? Angkat tangan. Wih, luar biasa. Betulnya, ya, betulnya 4. Tidak ada ya. Betulnya 3. Tidak ada. Betulnya 2. Tidak ada. Betul 1. Tidak ada. Luar biasa. Oke, kita lanjut sekarang. Kerjakan latihan dalam waktu. Bukan pekerjaannya. Berapa latihannya? 2. Oke.
Sudah? Nah, kalau sudah, ya, dari kirim. Kalau sudah, lihat ke depan. Kita refleksi, ya, waktu udah beberapa menit lagi. Kita refleksi pertama, apa yang paling menarik dari pembelajaran trigonometri hari ini? Tangan dengar, mengukur tinggi, apa lagi? Sisi miring, apa lagi? Kenal dengan apa rumusnya? Sin. Apa lagi? Kosinus. Tangen. Pertanyaan berikut. Bagaimana yang masih sulit dipahami? Ada yang sulit dipahami? Tidak. Alhamdulillah. Lalu bagaimana Anda menerapkan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari? Menghitung tiang listrik. Apa lagi? Tiang bendera dan pohon dan sebagainya. Luar biasa. Terus. Ya, lanjut. Oke, kalau sudah paham, kita akan menyimpulkan materi kita karena waktunya udah hampir habis. Kita simpulkan materi kita. Siapa masih ingat? Siapa pertama kali menggubris hukumnya tadi segitiga siku-siku? Pitagoras. Ya, tangan ya? Yang namanya mahasiswa Pitagoras ada 3 orang. Siapa orangnya? Nah, yang belakang dulu. Sinus. Kosinus. Tangen. Luar biasa. Siapa masih ingat rumus sinus? Sinus alfa adalah sinus alfa sama dengan ya. Sisi depan per sisi miring. Cos alfa sama dengan sisi samping per sisi miring. Tangan alfa sama dengan itu duluan. Sisi depan per sisi miring. Samping. Kalau kosekan alfa. Iya, sekan alfa. Nah. Iya, kotangen alfa. Sisi samping pas sisi depan. Baik, anak bapak semuanya, kita sudah selesai materi kita tentang perbandingan trigonometri. Nah, pertanyaan terakhir refleksi kita lagi. Bagaimana perasaan Anda belajar hari ini dengan Bapak? Senang. Apa lagi? Seru, bahagia, menyenangkan. Apa lagi? Asik. Sekarang belajar tentang perbandingan trigonometri. Tahu nggak kegunaannya hari-harian? Sudah tahu. Sadar nggak pentingnya belajar ini? Sadar. Pentingnya belajar ini? Sangat banget Pak. Oke, kalau sudah, besok kita bahas tentang identitas trigonometri. Baca buku itu dan pelajari. Nanti saya sharekan juga lagi tentang identitas trigonometri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.